Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Oke teman-teman, sangat berbahagia sekali. Selamat pagi semuanya. Saya ingin menyapa kalian di hari Minggu ini karena saya nggak bisa live lama nih. Seperti biasanya kalau di kantor hari Minggu banyak sekali yang datang ya, main atau sekedar silaturahmi saja. Jadi di hari Minggu ini saya nggak akan ngonten begitu panjang kali lebar, terus habis itu seperti apa dan bagaimana. Karena satu hal, saya kepingin fokus sama teman-teman yang sudah datang ke kantor saya. Jadi saya pingin ngobrol sama mereka. Dan ini bahasan-bahasan yang ingin saya sampaikan bersesuai dengan judul. Kenapa ibu menghilang setelah sekian lama kerja di luar negeri, tidak memberikan kabar pada keluarga. Oke, informasi ini bisa dianggap benar dan informasi ini bisa dianggap salah, tergantung dari persepsi kalian. Ingat, saya katakan tergantung dari persepsi kalian. Kenapa? Satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa tidak semua yang saya sampaikan ini benar menurut kalian. Jadi ini sesuai dengan porsi kalian. Apakah kamu sebagai ibu yang ada di luar negeri atau kamu sebagai anak yang di luar negeri. Dari kemarin itu ada salah satu anak yang telepon karena ibunya hidupnya mewah di kampung tapi tidak pernah memperhatikan bagaimana pekerjaan anaknya di luar negeri. Ini kita bahas itu dulu. Inilah yang akan membuat anak ngeblok ibunya. Inilah yang akan membuat anak ngeblok ibunya dan akhirnya tidak mau berbicara dengan keluarganya. Bahkan tidak mau ngirim uang lagi, komunikasi lagi aja nggak mau. Ini terjadi pada salah satu anak yang kemarin telepon. Jadi konten ini bukan dibuat-buat seolah-olah ada yang narasi yang seperti gimmick. Jadi nggak ada gimmick-gimmicknya sama sekali ya. Abby Lover terima kasih, Berkah Channel terima kasih, Dian, Ririn, Rina Kirana terima kasih juga, Sailanfa terima kasih. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan gimmick ya. Dan di pagi hari ini bertepatan saya upload sebuah video, ini belum semua ya, di semua media sosial saya, tetapi saya mendapatkan inboxan bahkan SMS dari beberapa orang yang mengatakan mengenali ibu ini merasa capek, lelah karena anaknya selalu meminta uang. Nah, ini orang lain yang ngomong ya. Ini orang lain yang ngomong. Saya tidak mengatakan bahwa ibunya yang ngomong. Nah, pertanyaannya sama anaknya nih. Sebelum ibumu menghilang ini ada apa sih sebenarnya? Dan sebenarnya ini nggak usah dibuka di ranah publik. Udah nggak apa-apa, ini menjadi cerita dan pengalaman buat orang-orang lain. Dan satu yang ingin saya katakan, apa sih? Bagaimana caranya orang-orang yang saat ini merantau, tolong ini di-sharekan pada ibumu atau anakmu yang ada di kampung halaman. Biar mereka itu tahu bahwa kerja di luar negeri itu berat banget. Kenapa? Di sini Miss Yuni kenapa ingin membuka tirai ketabuhan, tirai yang selama ini tidak pernah dibuka oleh siapapun, tentang betapa sengsaranya kerja di luar negeri. Orang selalu melihat keberhasilan seseorang saat pulang ke luar negeri, bangun rumah, punya mobil. Itu benar. Tetapi mereka tidak pernah melihat sebuah perjuangan. Kan saya selalu bilang, saya itu pingin kalian tuh menceritakan proses, biar orang-orang tidak protes. Jadi orang-orang sekarang ini tertipu daya. Kalian tidak pernah bercerita betapa sengsaranya masuk PT. Kalian tidak pernah cerita saat kalian dibentak-bentak oleh gurunya, dimaki-maki saat buat tai kucing, tai ayam, tai mentok. Kalian tidak pernah menceritakan itu karena kalian terlalu khawatir keluarga kalian akan sedih. Saat kamu berada di Hong Kong pun kalian tidak pernah menceritakan betapa perihnya perlakuan agent, betapa sombongnya stafnya agent, betapa arogannya yang namanya Yuni ini. Kalian tidak pernah cerita. Dan saat masuk majikan, kalian pagi-pagi nggak dikasih makan, pagi-pagi dibentak-bentak, dibilangin goblok, nggak jelas, gila, gendeng, edan. Kalian tidak pernah menceritakan itu. Kenapa? Karena kalian tidak ingin keluarga kalian khawatir tentang kalian. Tetapi ini memiliki dampak negatif pada kalian sendiri.
Ini kembali pada kalian sendiri. Akhirnya apa? Orang mengira bahwa kamu itu enak di luar negeri dapat gaji 10 juta. Orang mengira kamu tiap minggu itu joget-joget, dandan-dandan. Mereka tidak tahu proses-proses itu. Disinilah saya ungkapkan segala proses ini. Channel ini adalah mengungkapkan bagaimana bisa menjadi TKW, dan bagaimana hancurnya TKW, dan bagaimana jayanya TKW, dan bagaimana perlakuan keluarga pada TKW. Di sini nggak pernah TKW itu mau menceritakan betapa sengsaranya kerja. Yang mereka tahu adalah 10 juta pulang Indonesia. Mereka tidak tahu bahwa kadang-kadang kita cuma ngopi aja sambil lari. Kadang-kadang kita sarapan makan roti aja sambil lari. Saya tidak berbicara dengan majikan yang baik ya. Karena kalau baik saya bersyukur. Tetapi saya berbicara dengan majikan yang jahat, yang cerewet, yang nggak jelas. Kalau kalian hidupnya enak, udah jangan protes, jangan komen di sini. Saya sedang tidak berbicara dengan kalian yang majikannya enak. Saya ingin memperlihatkan pada keluarga yang ada di Indonesia. Mak, meleo matamu. Sepurane kasar, mak. Le, nduk, meleo matamu. Makmu iku di luar negeri ora ongkang-ongkang entuk duit 10 juta. Tidak. Makmu kuwi mau ngesot-ngesot sendika dawuh nyembah. Ndek majikan padahal nyembah iku gawe Gusti. Tetapi demi meraih cita-cita, ingin membahagiakanmu, direwangi ngesot. Di Indonesia yang ditawarkan di media-media sosial adalah yang viral-viral. Semuanya viral, itu akan mencapai rating. Tetapi tentang mental, nggak ada yang peduli. Nggak ada yang peduli. Mana mak kalian? Suruh dengerin makmu, guys. Kenapa saya buka? Sekarang ada mbak-mbak yang nanya, kenapa sekarang banyak orang mati, mbak? Kenapa TKW itu banyak yang meninggal? Hei, dari dulu itu banyak TKW yang meninggal. Dari dulu itu banyak anak kaburan sakit. Tapi karena sisi gelapnya tidak diungkap, maka orang menilai bahwa kerja di luar negeri itu enak. Orang menyangka bahwa kerja di luar negeri enak. Ya, yang terkenal dan viral, di luar negeri sempake cepot, katoke ilang, kotangi ilang, itu yang viral. Tetapi kenapa kalau saya memberikan edukasi itu nggak ada yang nonton? Padahal antara edukasi dan yang aib itu oke yang edukasi. Seperti pemerintah Taiwan memberikan edukasi, penontonnya cuma 400. Tetapi giliran saya mengatakan katoke ilang, rebutan bojo, wah penontonnya sampai ribuan. Ayo, kalian mengatakan bahwa konten saya aib. Tetapi kenapa saat saya memberikan edukasi nggak ada yang nonton? Nggak ada penontonnya. Kacep kabeh. Maka dari itu, orang-orang di kampung, tidak ada orang yang akan menceritakan sengsaranya mereka saat di luar negeri. Prosesnya itu panjang kali lebar. Makanya lek mai atau anak-anak TKW peteng-tang, saya itu ngeri banget loh mbak. Gayanya ugal-ugalan. Oh nggak apa-apa nih, saya pingin keluarga saya menikmatin. Iya, menikmatin jerih payahmu. Tetapi saat kamu capek dan lelah, kamu tiba-tiba ngilang kamunya. Jadi di sini nggak usah komen yang macem-macem. Saya cuma pingin bilang, sama-sama pendosa, cuman cara kita aja berbeda. Nggak usah peteng-teng di sini. Jadi banyak sekali keluarga yang udah dapat kiriman kok gak nelongso gitu loh. Saya hanya ingin menekankan kenapa kalian gak nelongso duit kue mau kok iso tadi 5 juta, 10 juta. Ini apa yang dilakukan oleh anakku? Anakmu dikirimi 20 juta, 50 juta. Nangiso mak, kue ki nangiso le. Makmu ki entuk kondi ngesot tekondi ngapusi sopo. Tanya jangan kamu minta mobil, minta sepeda motor sak dek sak nyet. Suka-suka kalian minta. Enggak gitu loh. Seorang ibu itu nangis saat bekerja. Saat telepon anaknya, Bu anu loh Bu, lek paenah loh Bu anu Bu, beli sepeda motor, aku beli no Bu. Ibu
utang sana, utang sini, mendapatkan uang sebesar 50 juta dikirim no. Setelah uang nyampe, bukannya terima kasih, ngilang itu anak. Ngilang itu anak. Terima kasih pun gak ada. Ibunya di sini pontang-panting bayari utang. Yang di sana, ngeng. Wis gaya ngebosi koncone. Ngejeng koncone mangan di restoran dengan capek hati ini, mental ini kena, akhirnya saya healing bersama teman-teman saya. Emakmu gendeng. Anakmu edian. Enak aja kalian yang healing-healing. Saya tidak peduli dengan keluarga yang baik-baik saja. Jadi jangan komen ya, kalau keluargamu baik-baik saja, bapakmu, ibumu, mbokmu, anakmu, sapranakmu api, wes. Saya berbicara dengan orang-orang yang saat ini menekan ibunya, menekan anaknya untuk meminta uang. Ini konten ini saya tujuan buat yang ada di Indonesia. Yang saya tujukan buat orang-orang yang ada di Indonesia saat ini. Jadi konten ini gak ada hubungannya dengan kalian. Nek kamu seorang ibu yang baik, saya tidak sedang berbicara dengan kamu. Jika kamu seorang anak yang baik, saya tidak berbicara dengan kamu. Konten ini khusus bagi kalian yang merasa saat terima uang dari anakmu pesta pora. Konten ini saya tujukan pada suami yang blayer sana, blayer sini sepeda motornya, mobilnya buat jag-jagan ke sana ke sini, istrinya di sini ngesot-ngesot. Ya. Jadi konten ini buat kalian yang ada di Indonesia. Keluargamu itu sampai sikile perot, sampai impus mancep di tangan, mereka tetap mikir bagaimana caranya kirim uang. Jahat banget. Jahat banget kalian. Demi gaya yang ada di Indonesia, kamu nggak ngelihat impus sudah nancepin loh. Saya nggak tahu kalian harus berbicara apa. Saya di sini hanya berbicara tentang sampai impus mancep di tangan. Mereka tidak pernah berhenti untuk memikirkan keluarga yang ada di Indonesia. Tetapi, apakah keluarga yang ada di Indonesia mikirin mereka? Ini pertanyaan saya. Sing duwe welas asih sama anak, ibu, atau istri yang sedang merantau. Janganlah kamu merasa berbahagia dengan dapat uang banyak dari anakmu, dari ibumu yang di luar negeri. Jangan. Saya tidak berbicara dengan seorang ibu yang lupa anaknya karena laki-laki lain. Saya tidak sedang berbicara dengan itu. Saya berbicara tentang seorang ibu, seorang anak, seorang istri yang mengabdi pada keluarganya, tetapi keluarganya memakai uang itu dengan cara foya-foya. Berapa banyak orang 10 tahun di luar negeri, giliran pulang, rumah aja nggak ada. Terus kalau keluarga menghilang, heboh. Bener gak sih? Heboh banget. Jadi konten ini jangan disalahartikan seolah-olah saya menyindir siapapun. Tidak ya. Tapi saya sedang meletakkan sandal ini di depan rumah saya. Jika tidak cocok dengan apa yang kamu katakan, minggir aja, skip aja. Nggak usah baperan, komen, nesu-nesu. Nggak usah. Karena ini nggak ada hubungannya sama kamu. Tetapi kalau sandal ini cocok buat kamu, pakailah. Tapi bukan untuk tersinggung, tapi termenunglah. Termenunglah. Kenapa saya bilang termenung? Karena kamu sedang menyakiti keluargamu. Jadi kalau nggak cocok bagi kamu, skipen. Karena sandal ini saya tidak menyediakan pada perseorangan. Tetapi jika cocok, jangan tersinggung, tapi termenunglah. Sampai di sini paham ya teman-teman ya. Jadi saya hanya berpikir karena terlalu banyaknya sambatan-sambatan yang masuk ke saya. Jadi suami dikirimin uang monteng, membangun rumah di rumah orang tuanya dia, di rumah mertua. Habis itu sapi sudah dibelikan, kapal dibeli, omah diapii, nikah sama perempuan lain yang di Hong Kong, yang di Taiwan, yang di Jepang, di Malaysia ditinggal. Hah? Jadi saya selalu mengatakan bahwa ayolah teman-teman, saudara-saudaraku, ceritakan kesusahanmu pada orang tuamu. Ceritakan betapa pedihnya perjuanganmu di PT pada suamimu. Jalinlah hubungan.
dari awal, jangan kau tutupin lukamu. Jangan. Ben mereka itu makan, itu tahu itu hasil keringatmu yang bercucuran dengan air mata. Biar keluargamu itu nggak seenake dewe nyaplok keringatmu. Oh, sebagai seorang anak harus mengabdi pada orang tua? Iya. Tapi bukan berarti memeras anak. Jadikan anak sapi perah. Seorang istri wajib mengirimkan uang pada suami. Salah. Suamilah yang wajib menafkahi istri. Tapi istri rela menjadi tulang punggung demi sebuah cita-cita. Karena untuk cowok bekerja sangat sulit. Anak berkata, kewajiban orang tua untuk membiayai anaknya. Tapuk cangkemmu. Kenapa? Orang tua memang wajib membiayai hidupmu, tetapi bukan ugal-ugalan. Bukan dengan cara ngentekno. Kowe wis ra iso golek, ngentekno duit. Parah nggak? Parah banget. Ini buat ibu-ibu ini yang ada di rumah ini. Sing duwe rasa nelongso iki lho. Sing duwe rasa nelongso. Saat kamu makan, ilingo anakku iki entuk duit 10 juta iki teko ndi yo Gusti, Gusti. Apa anakku iki nyekeli teleke majikan? Masa iya sih kerja di Hongkong nyekeli telek? Masalah Mbak, lek sampean ngerti, enek arek mangan majikane dolanan telek. Kalian bilang tabu aib, iya memang. Bagi kalian yang saat ini sangat suci dan sangat kaya, nyekeli telek gilo, tapi telek iki mau regane 10 juta. Kenapa? Karena jogo wong pekun. Tas ngemplok kono mencret. Kowe sing ate mangan gak usah ndelok konten iki. Tas kate mangan kono teleke dleder-dleder. Dorong pasien sitoke. Orang ngelok-ngelok nih. Mbok mak iki lho apa anak-anake saiki sing ning Indonesia sekolah SMA, SMP sing cekelane iPhone, sing selfie, sing gaya-gaya. Delengen makmu iki megawene apa? Jadi kalau makmu nggak cerita, kalau ibumu tidak cerita, setidak-tidaknya utekmu iki mikiro. Dikirimi duit 10 juta bleng, 15 juta bleng, 20 juta bleng, 50 juta bleng. Gak ono asape. Giliran gak dikirimin, nangis, nelongso. Jare wong tuwek kok luar negeri ra iso apa-apa. Lah duwike wis montekne anakmu lho le. Nduk. Penggayamu ngluyur healing. Penggayamu healing. Makmu nek kene nangis kepejer-pejer. Hah? Melas nggak sih? Mereka itu pingin menikmati hidup di Indonesia dengan mengais rezeki, cita-citanya pulang, pingin istirahat. Teko Indonesia sembarangan entek lele. Sembarangan entek. Awakmu lek dikirimi 5 juta, beuh. Langsung seminggu ambiar. Padahal mbokmu, babonamu, bojomu, anakmu ngosek WC sampai kepejer-pejer. Hah? Jadi saya nggak paham ini dengan konsepnya orang Indonesia. Kalian kalau anaknya tidak ke luar negeri, kalian kalau ibunya ke luar negeri, kalian tuh sama aja kok bisa hidup. Kenapa giliran ibumu ke luar negeri, giliran anakmu ke luar negeri, giliran istrimu ke luar negeri, hidupmu foya-foya, tapi gak doyan karo sambal teri. Di restoran, di foto jebret, giliran mae telepon gak diangkat, giliran istrinya telepon gak diangkat. Hah? Apa? Protes? Protes sama saya? Tidak setuju dengan kata-kata saya? Silakan, tinggalkan pesan. Terus kita ngobrol bareng, ngopi bareng. Penggayane tangi sakarepe dhewe. Sudah lulus SMA ora gelem kerja. Jagane kiriman teko mae. Giliran mae dipecat. Giliran mae mulih. Oke utangi. Gak gelem blas diparani. Sudah dewasa. Sudah menikah. Anak dibiayai karo wong tuane. Gak isin uripmu. Hah? Ya sing sergem no, mae di luar negeri ingin merubah ekonomi, kamu sebagai pewaris,
Oh bao tanganmu gerak, oh kerja. Hah? Jadi saya nggak tahu harus ngomong apa. Mbak Aisyah Ayu WA siapa? Dari Sabang sampai Merauke dibalas WA apa sama Mbak? Apakah admin saya tidak membalas Mbak? Sedang berbicara sama saya atau orang lain? Saya nggak tahu ya, Mbak Aisyah Ayu. Jadi saya sendiri ingin berbicara dengan kalian. Maksudnya keluarga Miss. Oh iya, ini yang saya katakan. Ini kan Mbak Ayu ya, seperti yang saya katakan, bener gak? Giliran uang sudah dikirim gak ada kabarnya. Mbak Aisyah Ayu sih ngomong gitu. Uang belum dikirim, SMS yang deritil. Mama sudah makan belum? Dok, wis mangan orong. Ibu, wis maem burung bu, kangen aku bu. Alah, kangen duit Kowe ra kangen mbokmu, kowe kangen duit. Giliran duit wis dikirim, wis mlebu, terus hilang. Menghilang dari peradaban dunia persilatan. Ibunya udah nangis lagi mencari anaknya lagi. Kalau sudah minta telepon lagi, berarti minta uang lagi. Wis kena dititeni. Seorang ibu pegang uang, seorang anak pegang uang, cuman lewat. Habis gajian lewat seret. Habis gajian lewat seret. Bener apa enggak sih? Bener gak sih? Selalu kayak gitu. Halo? Kenapa, Me? Halo. Kenapa, Me? Mengganggu sih, Toi? Apa, Me? Pansos aja. Pansos apa kamu? Kamu di mana sekarang posisimu?